surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 216. Bersama kita Ustadz kita siapa yang ada ini? Ustadz Wahyudin. Ustadz Wahyudin sudah bersama dengan kita. Kita persilakan kepada Ustadz Wahyudin Wahid untuk memandu kita, memimpin kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 211 sampai 215. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kepada Ustaz Wahyudin Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung aja fokus ke mushaf kita masing-masing atau yang ada di depan kita. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله ما جاءه فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين
مبشرين ومنذرين فبعث فبعث الله الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل وأنزل معهم معهم الكتاب الكتاب بالحق ليحكم ليحكم بين بين الناس الناس فيما فيما اختلفوا اختلفوا فيه فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من من بعد ما ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى فهدى الله الله الذين آمنوا لما لما اختلفوا اختلفوا فيه فيه من من الحق بإذنه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط صراط مستقيم مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم يأتكم مثل مثل الذين الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن
نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. Saya kembalikan Ustadz. Terima kasih banyak Ustazana Ustaz Tauhidin Bait. Bapak Ibu sekalian saudara bahagia, kita semuanya mengaturkan terima kasih, syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustazana Ustaz Tauhidin Wahid yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 211 sampai 215. Semoga Allah SWT mencatatkan semuanya huruf demi huruf yang telah dibacakan kepada kita, dan Allah SWT menyatakan 10 hasanah pada setiap huruf-huruf tersebut. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT menyertakan Bapak Ibu semuanya setiap saat, yaitu malaikat rahmat dari sisinya. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat 2, Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya di Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 286 ayat. Dan tadi kita sudah membahas ayat 211 sampai 215. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 210, yaitu yang berbicara tentang manusia di muka bumi ini yang tidak ikut patuh kepada jalannya, jalan Allah SWT. Hakikatnya mereka tunggu adalah kedatangan Allah SWT atau kedatangan malaikat maut ataukah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia ini adalah di yaumil akhirah, karena semuanya kita cepat atau lambat kehidupan kita akan berakhir.
Allah SWT berfirman di ayat 210, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah SWT fi zulalin minal ghamab, dalam naungan awan, begitu juga wal malaikatu, malaikat-malaikat, wa qudiyal amr. Keputusan oleh Allah SWT sudah diambil bahwasanya siapa saja yang melanggar, maka pelanggaran itu akan kembali menjadi pukulan bagi dirinya sendiri. Siapa saja yang tidak patuh kepada Allah, hakikatnya merusak dirinya sendiri. Wa ilallahi turja'ul umur, karena kita semuanya akan kembali kepadanya. Tidak ada urusan apapun. Jadi kata amr itu umur, tidak ada umur, tidak ada amr, artinya tidak ada satu hal, tidak ada satu entitas, entah itu yang namanya mikrokosmos, makrokosmos, yang namanya sel-sel darah kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Karena semua yang ada hanya berasal dari yang maha ada, dan kelak akan lagi kepada dia yang maha ada. Wa ilallahi turja'ul umur. Kita sekarang masuk pada ayat baru, yaitu yang berbicara tentang Bani Israel. Kita lihat jemaah sekalian, kalau Bapak lihat video ini adalah yang memperlihatkan bagaimana tentara Israel menjaga atau memberikan batasan-batasan kepada orang-orang Palestina dalam gerakannya. Allah SWT berfirman, Sal Bani Israel. Sal, tanyakanlah, ya, Sal, tanyakanlah kepada Bani Israel. Kata Bani Israel di sini tentu sebuah komunitas, sebuah kelompok yang berdasarkan atas suku bangsa, namanya Bani Israel, yang berasal dari satu orang tua yang sama, yaitu Nabi Yakub. Karena Bani Israel adalah Bani Yakub. Tanyakanlah kepada anak-anak keturunan Nabi Yakub itu, kam atainahum min ayatin bayinatin. Betapa banyak atainahum, kami telah berikan kepada mereka, min ayatin, tanda-tanda, mujizat-mujizat, bayinatin, yang nyata, yang jelas, yang terang benderang. Mulai pada zamannya bapaknya, yaitu Nabi Yakub, ada satu mujizat bahwa seorang anak kecil dibuang ke dalam sumur, ternyata masih bisa hidup, lalu kemudian dibawa, diperjualbelikan sebagai budak, tapi kemudian tiba-tiba menjadi pejabat tinggi di Mesir, yang menyebabkan mereka semuanya, termasuk yang telah melakukan kejahatan terhadap Nabi Yusuf, adiknya, juga pindah ke Mesir, dan di sana membentuk sebuah masyarakat yang besar, yaitu Bani Israel. Jadi bisa dikatakan Bani Israel itu mulai berkembang, bersemi di Mesir. Ketika masih di Palestina dulu, hanya ayahnya saja, Nabi Yakub, dan 12 anaknya, tetapi karena yang 10 anaknya membuang Yusuf, adiknya, ke dalam sumur, singkat cerita, kembali mereka pindah ke Mesir. Dari Mesir mereka berkembang biak, diperkirakan 600 tahun, sudah ribuan mereka di sana, lalu kemudian mereka eksodus keluar dari Mesir, baru kembali ke Palestina lagi. Tapi sebetulnya asli mereka, kalau secara asal-usul ya bukan Palestina juga. Apa sebabnya? Karena Nabi Yakub ini adalah anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak daripada Nabi Ibrahim dengan istrinya, yaitu Sarah. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah itu adalah dari Babilonia, di pinggir Babilonia, namanya Ur. Kita bisa lihat di Irak itu tempatnya. Jadi mereka, Nabi Ibrahim itu berasal dari Ur. Tapi kita tahu semuanya ketika tidak terbakar oleh Raja Namrud di Babilonia, lalu kemudian diusir dari Babilonia, maka kemudian Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah, bersama dengan Nabi Lot, dan beberapa keluarganya meninggalkan Babilonia dan berjalan menuju ke Palestina sekarang. Dari Palestina nantinya kadang pergi ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, kemudian di Palestina istrinya Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Hajar kemudian melahirkan, kemudian diperintahkan Allah untuk membawa Hajar dan anaknya ke Mekah sekarang. Nah, maka kemudian yang tinggal di Palestina sana adalah Sarah dan nanti punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, yaitu yang kita bicarakan nanti menjadi Bani Israel. Jadi mereka itu menyaksikan
tanda-tanda kebesaran Allah. Di Mesir ketika mereka tertindas, kemudian Allah berikan mujizat kepada mereka, yaitu Nabi Musa bisa selamat dan lahir, hidup, padahal keputusan Raja Fir'aun sudah dikeluarkan, yaitu setiap anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tetapi kita lihat masih hidup Nabi Musa, bahkan dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa diangkat jadi nabi, kemudian diperintahkan untuk memperbaiki, yaitu untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, tapi intinya Fir'aun ingin membunuhnya. Tapi yang terjadi kemudian, Fir'aunlah yang tenggelam di lautan bersama dengan bala tentaranya. Ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan banyak lagi. Jadi dikatakan, tanyalah kepada Bani Israel, betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kami berikan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Wa may yubaddil ni'matallah mim ba'di ma ja'athu. Siapa yang mengganti nikmat Allah? Apa yang maksud dengan nikmat Allah di sini? Bukan ayat tadinya, tetapi kenabian. Jadi yang menyebabkan Allah memberikan ayat kepada mereka karena ada nabi. Nabi inilah yang menjadi asbab Allah berikan ayat mujizat kepada mereka. Yaitu tadi kita cerita misalnya melalui Nabi Yusuf, melalui Nabi Musa misalnya. Nah, tetapi mereka ingin mengganti nikmat Allah, yaitu mereka ingin menciptakan atau mengangkat pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. Padahal Allah SWT telah menentukan bahwa yang namanya agama langit, agama samawi, ya pemimpinnya harus ditunjuk oleh langit juga. Yang namanya dinullah, yang menunjuk pemimpinnya adalah Allah juga, karena namanya agama Allah. Agama Allah lah. Jadi sama misalnya kalau misalnya kita punya kendaraan atau punya properti mau dijual, yang menentukan kepada siapa kita mau jual, ya tentu kita yang menentukan. Ada beberapa orang yang beli, tapi kita yang menentukan yang kita pilih sebagai pembeli si A atau si B. Kenapa? Karena itu adalah milik kita. Seorang wanita misalnya yang belum punya pasangan, ketika dia ingin menikah, dia yang menentukan dengan siapa dia menikah. Karena laki-laki hanya melamar, perempuan yang menentukan siapa yang diterimanya. Nah, begitu juga dengan Allah SWT. Allah ini adalah, agama ini milik Allah. Disebut dengan dinullah. Maka logikanya mengatakan yang berhak menentukan siapa yang akan mengantarkan agama ini kepada manusia adalah Allah juga. Siapa yang akan mengayomi agama ini? Ya Allah juga. Kenapa? Agama Allah. Dan sama tadi, siapa yang punya hak, siapa yang punya milik, ya dia menentukan. Kita punya properti, kita yang menentukan kita jual atau tidak jual. Kalau kita jual, siapa pembelinya kita bisa pilih. Ada beberapa penawaran, tapi kita pilih hanya satu di antara mereka. Begitulah seterusnya. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, punya company, dan kemudian merekrut karyawan, merekrut pekerja, maka yang menentukan diterima atau tidak diterimanya karyawan itu adalah pemilik perusahaan itu, pemilik company itu. Nah, ini semuanya berlaku secara akal sehat. Negara misalnya, yang menentukan kita diterima oleh negara itu atau tidak adalah negara itu sendiri. Jadi negara berhak menolak orang yang masuk ke negaranya kalau dia mau. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, siapa saja yang menjadi pemilik sah, maka dia yang menentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab sesuatu itu. Karena agama ini adalah miliknya Allah, maka Allah juga yang berhak menentukan siapa yang akan mengantarkan agama ini. Tetapi Bani Israel ingin menggantinya. Wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di ma ja'athu. Setelah datang kepada mereka. Jadi mereka ingin menggantinya dengan nikmat lain, dengan tanda petik nikmat lain, sesuai dengan kehendak mereka. Dan ini kemudian diabadikan di dalam surat Al-A'raf. Coba kita buka surat Al-A'raf di sini juga sekalian. Surat 7 ini. Ayatnya 161, ini surat Al-A'raf. Surat 7, ayatnya 161. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryata. Ini kita juga sudah bahas di permulaan surat Al-Baqarah dulu. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, uskunu, tinggallah kalian semuanya, hadhil qarya, di negeri ini. Yaitu maksudnya di Palestina. Setelah mereka ceritanya ini eksodus keluar dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun tadi, Fir'aun tenggelam, mereka selamat sampai di Asia, sampai di benua Asia dalam hal ini sampai ke Palestina, ataukah perjalanan menuju ke Palestina setelah menyeberangi Laut Merah. Nah, jemaah sekalian, setelah kelihatan di depan
Baitul Maqdis, ya. Maka kemudian Allah mengatakan, uskunu hadil qarya, nanti kamu tinggallah di negeri ini. Wa kulu minha, dan makanlah daripadanya, maksudnya makalah daripadanya apa saja, haitsu syi'tum, dari arah mana saja yang kamu suka, wa qulu, dan katakanlah tetapi katakanlah kata-kata yang baik kepada penghuninya, kata-kata yang tidak menimbulkan dosa, hittatun, kata-kata yang menyebabkan penduduknya menerima kalian yang sudah lama tinggal di sana. Wadkhulul baba, dan masuklah kepada kampung negeri ini melalui pintunya. Ya, masuklah ke sini al-qaryah tadi ini. Ya. Wadkhulu, masuklah al-baba, melalui pintunya. Jadi wadkhulu, masuklah kalian semuanya al-baba, melalui pintunya. Sujadan, dalam keadaan bersujud. Jadi pertama adalah masuk, yang kedua melalui pintunya, yang ketiga sujud. Nah gitu. Jadi harus melalui pintu dan sujud. Jadi ini jemaah sekalian, ini adalah bentuk kinayah, bentuk kiasan, bahwa kalau kita ingin kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus memasuki sesuatu melalui pintu yang benar dan bersujud kepada pemiliknya. Naghfir lakum, kami akan ampuni lakum khati'atukum, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kita ini kan bukan manusia suci, tapi dengan masuk melalui pintunya, sujud kepada pemiliknya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita nanti akan digabungkan bersama dengan orang-orang suci juga. Kenapa? Karena kita masuk melalui pintunya. Sanazidul muhsinin, kami akan tambahkan kebaikan itu kepada orang muhsin. Kalau dia namanya muhsin itu adalah masuk melalui pintunya. Ya, jadi melalui pintunya artinya apa? Melalui legalitas. Jadi sesuatu itu tidak dilihat daripada halalnya saja, tapi legalnya juga. Kita tidak bisa melihat kambing sebagai zat hewan yang halal, tetapi yang menentukan juga adalah legal atau tidak. Kalau kita curi kambing, ya tentu menjadi haram, walaupun secara zati kambing itu adalah halal. Agama sebagai agama samawi tentu halal, tapi kalau kita masukinya tidak melalui pintunya dan tidak sujud, maka tentu kita tidak akan mendapatkan ampunan dosa. Sedangkan salah satu tujuan kita beragama adalah agar kita manusia yang biasa berdosa ini terampuni dosa-dosa kita, karena syarat utama untuk masuk ke dalam surga nanti adalah harus terampuninya dosa-dosa kita. Allah mengatakan kepada seluruh penghuni makhluk bahwa saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ingat, khalifah artinya pemilik yang mewakili Tuhan di muka bumi. Jadi ini adalah pemilik yang mewakili Tuhan di muka bumi. Siapa yang tunjuk? Allah. Saya akan menjadikan khalifah. Maka sujudlah kalian semuanya. Wasajadu, ya, wasjudu li Adama. Sujudlah kepada Adam itu sebagai orang yang saya tunjuk sebagai khalifah saya di muka bumi. Maka bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Jadi harus sujud semuanya. Kalau tidak sujud, ya iblis tadi. Wasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis tidak menginginkan legalitas. Iblis tidak menginginkan pintu yang benar. Yang dikatakan, yang diinginkan oleh iblis dan kemudian syaitan adalah segala sesuatu yang ilegal. Jadi semua yang diinginkan syaitan dan iblis itu adalah sesuatu yang ilegal, yang illegal, yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan peraturan. Sama juga dengan sini. Ketika mereka mengikuti apa kata iblis atau syaitan, ya nanti dia tidak akan masuki pintu dan dalam keadaan bersujud. Nah, inilah yang disebut dengan mengganti nikmat. Di sini dikatakan. Inilah yang disebut dengan wa may yubaddil nikmat Allah, yaitu tidak melalui pintunya dan tidak sujud kepadanya. Sedangkan nikmat Allah adalah pintu dan sujud kepada pemilik pintu itu. Wa may yubaddil nikmat Allah mim ba'di ma ja'athu, siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang kepadanya penjelasan, keterangan tentang nikmat itu, bayinat tadi ini, bahwa itu adalah pasangan daripada kitab suci, dan kemudian ketika menggantinya berarti mengganti yang lain. Contohnya nanti mereka mengganti pintu yang telah ditunjuk oleh Musa
kalau ingin mengikuti saya harus melalui pintunya, yaitu Harun. Tetapi mereka justru melemahkan Harun dan memilih kemudian Samiri. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Mereka menjadi terbengkalai. Nanti di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan bicara tentang misalnya cerita Talut, itu di ayat 240-an nantinya. Jadi nanti bersambung ke bawah Bani Israel. Jadi 246 nantinya bicara tentang bagaimana Bani Israel yang telah terlunta-lunta pada akhirnya menyadari kalau mereka itu tidak bisa menang apabila mereka itu tidak kembali kepada pintu yang benar. Akhirnya mereka datang kepada nabinya, minta ditunjukkan kepada mereka pemimpin yang benar. Nah, itu di 246 nantinya dan seterusnya. Lahirlah nanti Talut, dari Talut nantinya lahirlah Nabi Daud dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, jadi ini bukan berlaku pada Bani Israel saja. Semua agama samawi ketika mengganti nikmat itu dengan yang bukan, maka pasti akan fa'innallaha syadidul iqab. Allah pasti sangat keras akibatnya, siksanya. Kata-kata iqab di sini akibat. Jadi kalau sebab ini kita ganti, akibatnya berubah. Kalau sebab ini kita terima, yaitu nikmat Allah dan tidak menggantinya, maka akibatnya adalah pasti kesejahteraan dunia dan akhirat. Tapi kalau ini kita ganti, ya syadidul iqab. Dia akan diganti dengan azab, siksa. Seperti inilah jemaah sekalian janji Allah SWT kepada kita, umat manusia. Nah, jadi jemaah sekalian, kenapa? Pertanyaan sekarang, kenapa orang mau mengganti? Apa motifnya? Apa motifnya mereka sehingga mengganti nikmat Allah? Ini diceritakan di surat yang lain, kita lihat di sini nih. Ya, surat Al-Fat. Surat Fat ini surat 48. Ya. Ini adalah ayatnya 15. Surat 48 ayat 15. Ini Al-Fat. Ya. Sayaqulul mukhallafuna izan talaqtum ila maganima lita'khuzuha zaruna nattabi'ukum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kalau di sana tadi yubaddilu nikmat Allah, sama saja. Ini yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka yang mengganti kalam firman Allah. Kalau di sana tadi nikmat Allah, sama saja. Karena nikmat Allah itu kan disampaikan Allah dalam kitab sucinya, pasti ada ayat yang merujuk ke situ. Tapi mereka ingin mengganti. Nah, kita baca dari sini. Sayaqulul mukhallafun, orang-orang yang selalu tidak ingin ikut bersama dengan Nabi pada beberapa kali peperangan, mereka tidak mau ikut berperang bersama dengan Nabi. Ya. Izan talaqtumum ila maganima. Jadi mereka yang selama ini selalu di belakang tidak mau ikut bersama dengan Nabi, tapi apabila Nabi berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, maksudnya maganimah, sitaan perang, artinya sebuah komunitas besar, negeri besar, tidak mau lagi berperang dengan Nabi, mau damai, maka tentu mereka membayar ganimah. Ada ganimahnya di sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka mereka kemudian Nabi datang ke sana untuk mengambil ganimah itu. Lita'khuzu, untuk mengambilnya. Ya. Jadi mereka kalau urusan perang tidak mau ikut. Tapi begitu berbicara tentang ganimah, begitu berbicara tentang harta benda, tiba-tiba mereka mau ikut. Ya, nih. Ketika kamu Muhammad bersama dengan pengikut setiamu berangkat untuk mengambil ganimah, harta sitaan perang, litakhuzuha, zaruna, maka mereka berkata, zaruna, berikanlah kesempatan kepada kami, nattabi'ukum, untuk mengikuti kalian. Jadi ketika berbicara tentang harta benda, baru mereka ikut. Kalau berbicara tentang peperangan yang belum tentu menang, mereka tidak mau ikut. Tapi kalau sudah pasti menang, dapat harta rampasan perang, harta sitaan perang, mereka mau ikut. Zaruna, wahai Nabi, biarkanlah kami nattabi'ukum, ikut bersama kalian. Jadi jemaah sekalian serbagi, artinya apa? Penyebab terbesar hancurnya agama samawi adalah motif duniawi, motif material, motif harta benda. Itulah sebabnya penyimpangan Bani Israel dari Harun kepada Samiri ditandai dengan Samiri membuat patung yang terbuat dari emas, patung anak sapi. Kita sudah terangkan bahwa emas itu adalah simbol keindahan dunia. Nah, mereka memilih Samiri bukan karena Samiri benar, bukan karena Samiri manusia sempurna, bukan karena Samiri baik, tapi karena Samiri bisa menjanjikan
benda-benda kepada mereka. Samiri menunjukkan bahwa dia punya kekayaan yang begitu besar, dia bisa membuat patung anak sapi dari emas. Bapak Ibu sekalian, kita punya saja cincin emas 10, 20, 30 gram itu sudah luar biasa. Ini satu patung anak sapi yang disebut dengan ala ijel. Bapak Ibu bayangkan berapa kilogram itu emasnya di sana. Nah, orang ikut ke sana aja mas sekalian. Kenapa? Karena Samiri bisa menunjukkan itu. Sedangkan Nabi Harun kan tidak. Nabi Harun hanya mengatakan, kalau kamu ikut kepada saya, berarti sama hakikatnya ikut kepada Musa. Ikut kepada Musa, hakikatnya ikut kepada Allah. Ikut kepada Allah, berarti kamu akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti setelah meninggal dunia, kamu akan mendapatkan tempat yang paling indah. Bagi mereka itu tidak kelihatan. Samiri bisa menunjukkan, sekarang emasnya sudah ada. Maka mereka mengambilnya. Maka inilah sebabnya kita lihat, orang-orang seperti ini mukhallafuna, begitu Nabi berangkat bersama dengan rombongannya untuk mengambil ghanimah, maka mereka mengatakan zaruna, tunggulah kami, biarkanlah kami nattabi'ukum, untuk mengikuti kalian. Orang-orang seperti inilah yuriduna, mereka ini sebetulnya diam-diam punya motif ayyubaddilu kalam Allah. Mereka nanti bersama dengan Nabi, motifnya adalah dunia. Mereka ingin mengganti nantinya. Dia kan tahu bahwa Nabi cepat atau lambat pasti akan mati, meninggal dunia. Nah, di situ akan terjadi namanya suksesi, akan terjadi namanya dibikinlah deviasi-deviasi di sana. Akhirnya kemudian yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin, jadi sini sudah jelaskan mereka sebetulnya sudah ada kelompok dari awal untuk punya keinginan, punya motif untuk yubaddilu kalam Allah. Persis seperti Bani Israel tadinya, yang mengganti kenikmatan yang telah Allah tunjukkan, yaitu Harun. Yubaddilu kalam Allah. Qul, katakanlah Muhammad, lan tattabi'una, kamu jangan pernah mengikuti kami. Jadi Nabi sudah memberikan, sudah tahu motifnya, maka Nabi katakan jangan ikut. Karena kalau dia ikut pasti membuat kekacauan saja. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi itu dari awal sebetulnya sudah mulai memfilter. Sudah mulai memfilter, kelihatan bahwa orang-orang yang punya motif-motif buruk itu dikeluarkan dari jemaahnya Nabi. Kita tahu, kalau tidak salah namanya Safwan juga dari Madinah, itu kan dibuang ke Mesir karena selalu mengolok-olok Nabi di Madinah. Jadi semua potensi-potensi itu sudah dibersihkan Nabi. Ya. Nah, persoalan sekarang jemaah sekalian terbaik, kalau kita punya komunitas tidak mampu membersihkan komunitas itu dari potensi-potensi pengkhianatan seperti ini. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya kekacauan. Ya. Qul, katakanlah lan tattabi'una. Janganlah sekali-kali engkau mengikuti kami. Ya. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Karena begitulah Allah sebetulnya telah berbicara tentang kalian. Yaitu Allah telah menjelaskan, telah kejadian-kejadian sini sudah terjadi sebelumnya. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Artinya bahwa kitab-kitab suci sudah berbicara tentang hal-hal seperti ini, yaitu potensi penyimpangan yang terjadi setelah nabinya sudah tidak ada. Sayaquluna bal tahsudunana. Tetapi apa yang mereka lakukan mas sekalian? Diputar balikkan fakta. Jadi Nabi tidak mengikutkan mereka dengan kata-kata lan tattabi'una. Apa yang mereka katakan? Mereka menyebarkan informasi, mereka menyebarkan di koran-koran mereka, kalau andaikan ada koran itu hari. Mereka menyebarkan di media-media mainstream mereka bahwa Nabi Muhammad dan orang Muslim itu dengki kepada kami, coba. Jadi dibuat sedemikian rupa. Jadi orang awam menangkapnya, ya juga benci, masa tidak mengikutkan orang mau ikut pergi berperang, kan begitu. Padahal Nabi tahu persis bahwa orang ini motifnya adalah punya motif buruk. Tetapi mereka kemudian menyebarkan informasi, kalau pada seandainya Pak ada medsos pada saat itu, media sosial, mereka menyebarkan di WA mereka, di Instagram mereka, di Facebook mereka, di Twitter mereka menyebarkan ke berbagai penjuru bahwa Nabi Muhammad itu tahsudunana. Persis seperti kasus Palestina dengan Israel, selalu media mainstream itu memojokkan Palestina. Padahal Palestina sudah bertahun-tahun sejak tahun 48 dirampas, diambil tanah dan kehidupan mereka, tetapi media mainstream justru berpihak kepada Israel karena memang media mainstream itu adalah dibuat oleh mereka. Yang menyedihkan adalah banyak di antara kaum muslim juga termakan oleh info-info yang dimisleading tersebut, yang dimisinformasi tersebut. Bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kata apa kata Tuhan? Mereka itu adalah tidak memahami kecuali sedikit. Ini yang terjadi jemaah sekalian.
bal kanu yafqahuna illa qalila. Di antara kaum muslim menyaksikan Timur Tengah banyak yang menyayangkan tindakan Hamas, tindakan Palestina. Alasan ini akan mengorbankan rakyat sipil. Pertanyaannya, siapa yang rakyat sipil di Gaza? Yang melawan itu bukan tentara, tapi rakyat. Gaza ini adalah wilayah kecil dari seluruh Palestina. Hamas itu bukan negara, Hamas itu ormas. Namanya ormas berarti organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Maka yang melawan ini bukan tentara, tapi rakyat. Semua keluarga pasti ada wakilnya di dalam perlawanan ini. Anak-anak muda yang masih muda-muda pasti ikut melawan. Kenapa? Ya karena tanah-tanah mereka setiap saat dirampas, maka tidak pantas kita mengatakan kasihan mengorbankan orang sipil. Orang sipil yang mana? Ini rakyat yang melawan. Pada saat negara kita dulu dijajah oleh Belanda, Portugis, dan sebagainya, lalu kemudian kita melawan, apakah kita berhak kita mengatakan kasihan orang sipil? Lah, yang melawan adalah orang sipil, yang melawan rakyat. Makanya pada awalnya itu, sebelum negara terbentuk, tentara itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena awalnya itu dalam penjajahan, rakyat itu melakukan perlawanan di sebuah segi, namanya perlawanan rakyat semesta. Seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Tapi ini dibuat sedemikian rupa. Ya, seakan-akan perlawanan Hamas itu mengorbankan masyarakat mereka, rakyat mereka. Ya, pertanyaannya, kalau mereka tidak melawan, pada akhirnya juga negara mereka akan habis, Masjid Aqsa akan diambil, dan puluhan ribu tawanan-tawanan yang tidak bersalah di penjara-penjara Israel tidak akan pernah keluar. Puluhan ribu rakyat Palestina, bukan tentara, rakyat Palestina yang melempar polisi Palestina karena tanahnya diambil, perkebunannya di bulldozer, lalu kemudian ditangkap, dimasukkan di dalam tahanan-tahanan yang pengap tanpa proses peradilan, dan itu bertahun-tahun. Siapa yang berbicara tentang ini? Pernahkah media mainstream membicarakannya? Jawabannya tidak pernah. Tapi lucunya di antara umat Islam sendiri mengatakan bahwa ini orang Hamas mengorbankan masyarakat sipilnya sendiri. Jadi Al-Quran mengatakan inilah, mereka dari awal sudah membolak-balikan ini. Tasuduna, kalianlah yang dengki kepada kami. Coba tiba-tiba di sini Nabi Muhammad yang salah, yaitu apa? Dengki kepada kami. Mereka tiba-tiba yang menjadi korban kedengkian, kan begitu jemaah sekalian. Jadi di sini tiba-tiba mereka merubah, mereka yang tadinya ingin merubah kalam Allah di sini, tiba-tiba menjadi korban di sini. Korban apa? Korban kedengkian Nabi Muhammad. Jadi selalu pemutaran-pemutaran fakta seperti ini selalu terjadi. Makanya butuh namanya kepemimpinan, butuh namanya sistem hierarki kepemimpinan yang bisa menentukan informasi itu dari atas ke bawah. Kalau semua orang berbicara tanpa informasi dari atas, hanya akan mendistorsi semua kejadian. Maka Al-Quran mengatakan yang seperti itu, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Mereka itu tidak memahami kejadian, peristiwa, seluk-beluk, kecuali hanya sedikit. Karena hanya melihat sepotong-sepotong saja. Penglihatan sepotong-sepotong inilah yang kemudian yang kemudian dieksploitasi oleh mereka, sehingga kemudian masukkan hoax-hoax, framing-framing yang menguntungkan mereka dengan kata-kata bal tahsudunana. Nah, jadi jemaah sekalian sudah kelihatan motifnya ya. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi fa innallaha syadidul iqab. Ini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kota-kota yang indah seperti inilah jemaah sekalian berbahagia. Ya, ini adalah kota-kota di Yerusalem, ini jemaah sekalian berbahagia, kota-kota yang indah. Nah, ini adalah motif-motif. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Ini perhatikan jemaah sekalian. Jadi siapa yang motifnya dunia, maka dia termasuk kafaru, karena dikatakan zuyyina lil ladzina kafaru. Jadi penyebabnya tadi itu kan dunia tadi. Ya. Jadi orang kufur atau tidak itu bukan dilihat daripada zohirnya, tapi dilihat daripada hatinya, dan yang paling tahu diri-diri kita masing-masing. Al-Quran ini hanya merupakan alat evaluasi diri. Kita tidak boleh menunjuk si A, si B. Ini hanya evaluasi diri bahwa kenapa mereka tadi mengkhianati Nabi Muhammad, mereka mau ikut apabila ada kebaikan, ada harta benda di sana, begitu tidak ada harta benda tetapi mempertaruhkan nyawa, mereka tidak ada yang mau ikut. Ya. Mereka mempertaruhkan nyawa, waktu, tenaga, mereka tidak mau ikut. Tapi begitu pasti ada harta benda, ada ganima di sana, ganima katsira, mereka mau ikut. Ya. Berarti kan motifnya al-hayatud dunia. Dan Allah mengatakan itu menunjukkan hatinya tertutup.
Zuyyina lilladzina kafaru. Orang-orang yang kafaru itu tertutup hatinya ditandai dengan kehidupan dunia itu dipandang indah baginya. Zuyyina itu indah. Jadi mereka menganggap indah ini. Zuyyina. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Lalu kemudian memandang hina, yaskharuna, memandang rendah, memandang hina orang beriman. Orang-orang belajar Al-Quran dianggap hina, tidak mempelajari situasi. Seakan-akan orang pelajari Al-Quran tidak tahu ekonomi dunia, tidak tahu politik dunia, tidak tahu politik negara, sehingga mereka yang paling tahu tentang politik negara, politik dunia, dan sebagainya. Ya. Oh, itu mau kerjanya cuma baca Quran doang, kan begitu. Dia lupa jemaah sekalian bahwa Al-Quran itu adalah menyingkap segala-galanya. Ya. Orang yang memperdalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan tadabbur, pasti akan mengetahui segala seluk-beluk pengetahuan. Apa sebabnya? Karena dikatakan Al-Quran adalah ilmu dari segala-galanya. Ya. Tapi sayangnya mereka mengatakan bagi ahli dunia ini, wa yaskharuna minal ladzina amanu, memandang hina, merendahkan orang-orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ya. Walladzina taqau, sedangkan orang bertakwa itu hakikatnya orang bertakwa di mata Allah. Ya. Kalau tadi ini adalah alladzina kafaru, walladzina taqaw fawqahum, berada di atas mereka, lebih mulia dari mereka, lebih tinggi dari mereka di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nantinya. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Bapak Ibu sekalian, di manakah rezeki tanpa hisab itu kita dapatkan nantinya bagi orang beriman, terutama di akhirat. Jemaah sekalian berbahagia, kita tidak ingin miskin di dunia ini. Tapi seandainya kita miskin di dunia karena mempertahankan kebenaran, kita miskin di dunia karena berjuang demi tersebarnya agama ilahi ini, ya tidak ada masalah. Kenapa nanti di akhirat akan diberikan kekayaan? Selama kemiskinannya karena memang berada di jalan Allah. Wallahu yarzuq, berlaku bagi ini bagi mereka. Wallahu yarzuq may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab. Nah, jemaah sekalian, aslinya memang di dalam jiwa manusia ada semacam kontak terhadap dunia, menyebabkan dunia itu kelihatan indah. Aslinya memang ada. Kenapa? Supaya jiwa manusia menyimpulkan bahwa kalau dunia ini indah, apalagi penciptanya. Kan harusnya begitu. Jadi harusnya kalau dunia ini indah, apalagi penciptanya. Jadi ibaratnya dunia ini indah hanya semacam premis saja untuk kita mengambil konklusi, kesimpulan bahwa kalau dunia ini indah, apatah lagi penciptanya, apatah lagi kholiknya, apatah lagi sumbernya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jadi memang ada itu jemaah sekalian dalam kehidupan kita. Makanya disebutkan dalam surat Ali Imran seperti ini. Kita lihat surat Ali Imran. Ya. Ini Zuyina. Di Bapak sekalian lihat ini tadi, Zuyina. Ya. Zuyina. Zuyina linnasi, dijadikan indah bagi manusia, jadi seluruh manusia. Hubbus syahwat, cinta kepada hal-hal yang menyenangkan. Kata syahwat di sini jangan samakan dengan syahwat dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Syahwat ini adalah hal-hal yang menyenangkan, apa saja yang kita inginkan. Minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak. Kan anak-anak tidak haram, wanita juga tidak haram. Tetapi kalau kita berhenti bahwa keindahan tertinggi itu adalah wanita, harta terbesar adalah anak-anak, itu kita keliru. Kenapa? Karena harta tertinggi, harga terbesar itu adalah Allah. Kenikmatan tertinggi dan keindahan tertinggi adalah Allah SWT. Wal qanatiril muqantarati, harta benda yang banyak. Kan kita tidak bisa berhaji kalau tidak punya harta benda. Kita tidak bisa bayar zakat mal kalau tidak punya harta benda. Jadi harus ada harta benda. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi, dalam bentuk emas ya. Wal fidda, perak. Ya, ini disebutkan emas dari dulu sampai sekarang masih menjadi patokan emas sekarang jemaah sekalian. Wal fidda, dan perak. Wal khaila, kendaraan. Wal khailal musawwamati, kendaraan yang baik, yang indah. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Wal hars, sawah ladang. Apa kata Allah? Zalika mata'ul hayati dunia. Itu semuanya tidak salah. Ini dia dalam ayat ini Pak sekalian tidak ada yang menyalahkan dunia.
ayat ini tidak menyalahkan dunia. Bahkan dikatakan manusia itu memandang indah itu semuanya. Zuyina linnasi hubbu syahwat. Di sini tidak ada makna negatif dari dunia. Hanya dikatakan bahwa manusia itu dibuat indah di matanya, cinta kepada kehidupan seperti ini. Dan Allah mengatakan itu semuanya adalah untuk kesenangan kehidupan dunia, tidak salah. Tetapi ingat, nah ini dia. Jadi zalika mataul hayati dunia, itu adalah kenikmatan duniawi. Tapi jangan salah, wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi ingat, cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Dan di sisi Allah itulah kenikmatan tertinggi terletak. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah SWT di sisinya lah husnul ma'ab. Tempat kembali. Kata tempat kembali itu keindahan terbaik. Harta benda terbaik. Kesayangan terbaik. Karena anak-anak kan tadi kesayangan. Iya. Semua yang terbaik adalah di sisi Allah. Husnul ma'ab. Apa sih yang terbaik di sisi Allah? Makanya dikatakan, Qul katakanlah Muhammad kepada mereka yang berhenti pada keindahan dunia tadi, a'unabbiukum, inginkah kalian kuberitakan bi khairin, dengan sesuatu yang lebih baik min dzalikum, daripada yang demikian tadi, semua di atas tadi itu. Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, tadi jemaah sekalian, bagi orang-orang bertakwa, walladzina taqau tadi sini. Lilladzina taqau, bagi orang-orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka apa? Jannatun. Jadi bagi orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka disiapkan jannatun. Taman-taman yang indah. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci di sana. Pasangan sucinya maksudnya istrinya, suaminya yang sudah tersucikan. Wa ridwanun, dan mendapatkan keridoan minallah, dari Allah SWT. Wallahu basirun bil abad, dan Allah melihat siapa di antara kita yang dalam jiwanya ada kecintaan kepada dunia, ada keinginan hanya untuk memperalat agama untuk mendapatkan dunia, seperti yang dibicarakan tadi pada ayat pembahasan kita sebelumnya. Wallahu basirun bil ibad, Allah tahu semuanya. Ya. Jadi sudah jelas jemaah sekalian, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, yaitu di akhirat nantinya. Bapak Ibu lihat ini hanya kita ambil satu sudut kota saja. Ini kita ambil satu sudut kota. Bagaimana kalau kita lihat bumi ini dari atas, dan orang-orangnya bisa kelihatan dari atas. Katakanlah rumah-rumah kita hancurkan, sehingga orang-orang bisa kelihatan semuanya. Manusia di bawah seperti semut. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa ketika mereka berkumpul seperti ini, maka semua ras ada di dalamnya sini. Ya. Yang berkulit putih, berkulit coklat, berkulit kuning, berkulit merah, semuanya ada di sini. Berkulit gelap, semuanya ada di sini, Pak Bus Cancer bahagia. Yang hidungnya mancung, setengah-setengah, agak pesek, rambutnya lurus, agak ikal, kemudian keriting, semuanya ada di sini, Pak Bus. Tetapi bagaimanapun, apapun postur dan warna kulitnya, berasal dari orang tua yang sama, dan karenanya manusia itu hakikatnya satu. Jadi inilah indahnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan manusia itu hakikatnya satu. Ya, manusia itu hakikatnya satu. Dan karenanya bisa bekerja sama seperti ini. Bisa diatur, bisa mengatur dirinya. Kalau saatnya orang berjalan nyebrang, dia nyebrang. Saatnya lagi mobil, kendaraan, kereta nanti lewat, kereta lagi yang lewat. Maka yang lain lagi pada berhenti. Coba begitulah. Kana nasu ummatan wahidatan. Di sini katakan, manusia itu hakikatnya adalah umat. Jadi kata kana di sini menunjukkan bentuk lampau. Bahwa hakikatnya manusia itu satu. Menggunakan kata kana. Kenapa? Karena bermula dari orang tua yang sama, Adam dan Hawa. Jadi adalah manusia itu ummatan wahidatan. Kalau terjadi perang seperti sekarang, ya sudah dimulai pada zaman Kabil dan Habil. Ya. Kenapa Kabil membunuh Habil? Ya, karena Kabil itu iri hati, tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Habil. Maka kemudian dia membunuhnya tadi hasad. Justru mereka tadi menuduh Nabi hasad, mereka lah yang hasad. Ya. Jadi jemaah sekalian, Kabil membunuh Habil karena Kabil tidak diterima di sisi Allah, dan karenanya jiwanya memang keras.
selalu ingin membunuh. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, Kabil tidak diterima oleh Allah, Habil diterima. Nah sekarang, untuk apa Tuhan ceritakan? Supaya kita berpihak. Kabilkah kepada Habil? Nah sekarang jemaah sekalian, ini terjadi di setiap saat di muka bumi ini. Kejadian-kejadian ini setiap saat terjadi. Jadi drama Kabil dan Habil terjadi setiap saat di muka bumi ini, baik secara individual ataupun secara kolektif. Jadi Kabil itu bisa bermakna satu orang, bisa bermakna satu kelompok, satu negara, menyerang negara lain. Sama misalnya dalam kasus Nabi Muhammad diusir dari Mekah, kita harus melihat di manakah Kabil dan di manakah Habil di sana. Ya. Pada saat Nabi diperangi di Madinah, seperti di Uhud, di di Khandak dan sebagainya, kita bisa melihat siapakah Habil dan Kabil di sana. Selalu kita berpihak kepada Habil dan menolak Kabil. Siapa yang diam-diam mendukung Kabil berarti diam-diam melawan kemanusiaannya sendiri. Melawan kemanusiaannya sendiri berarti melawan fitrahnya sendiri. Siapa yang melawan fitrahnya sendiri namanya menzalimi dirinya sendiri. Nah, di mana-mana di muka bumi ini, ya. Ketika misalnya orang kulit putih masuk di Amerika dan kemudian boleh dikatakan mengeliminir sedemikian rupa orang asli di sana, orang Indian. Sampai sekarang orang Indian menjadi sangat hampir tidak ada lagi, sedikit sekali. Ya itu harusnya kita harus berpihak di mana, harus ketahuan. Ketika orang kulit putih juga masuk di Hawaii, dan penduduk Hawaii itu banyak meninggal dunia karena penyakit. Entah penyakitnya disebabkan atau tidak. Tapi intinya adalah mereka tereliminir. Ya. Dan ini terjadi setiap saat. Dan itu sekarang kita masih sedang saksikan. Itu terjadi dulu, terjadi pada tahun 1500-an, 600-an, terjadi di Amerika, terjadi di Hawaii, terjadi di Australia. Sekarang jemaah sekalian kita menyaksikan di era kita, di era modern kita, di era indeks pendidikan sangat tinggi sekarang, di era hampir semua orang berijazah sarjana, terjadi di depan kita, di mana satu kelompok orang mengambil alih tanah-tanah orang lain, yaitu Israel mengambil tanahnya orang Palestina. Sekarang kita bisa melihat siapa Kabil dan siapa Habil di sana. Ya. Kita akan melihat siapa Kabil dan siapa Habil di sana. Kita harus berpihak kepada siapa, Pak Bu Jemaah sekalian berbahagia. Orang Palestina itu sejak tahun 48 diambil sedikit hartanya. Diambil sedikit demi sedikit. Bapak sekalian, aslinya itu di sana mereka tadinya hidup rukun dan damai antara 3 agama besar, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dan itu mayoritas mutlak Islam, karena kita tahu selama 1000 tahun terakhir, lebih 1400 tahun, itu kan peradaban Islam yang membesar, sehingga kemudian itu menjadi wilayah kekuasaan Islam. Sehingga kemudian banyak orang masuk Islam di sana, dan kemudian masih ada ke Yahudi, ada sekitar 7%. 7% Yahudi di sana. Kemudian ada sekitar sebegitu juga banyaknya ya Nasrani, selebihnya adalah Islam. Jadi dan hidup rukun dan damai. Yang Yahudi pergi ke tembok ratapannya, yang orang Islam pergi ke Masjid Al-Aqsa-nya, yang Nasrani pergi ke Yerusalemnya, dan seterusnya, pergi ke gerejanya dan seterusnya. Tapi tibalah suatu masa ketika Inggris mendatangkan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di Eropa Barat dan Eropa Timur, dari Jerman, dari Hongaria, dari Polandia, dari Amerika, datang ke sana, Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, dipersenjatai, ya, mengambil tanah-tanah orang Palestina. Ketika orang Palestina melawan, dengan apa dia melawan? Dengan batu. Nggak punya apa-apa. Maka ditembak oleh mereka. Lama-kelamaan, tanah-tanah mereka diambil. Yang tadinya Israel tidak punya tanah di sana sebagai sebuah negara, sekarang Palestina tinggal 7% saja. Itu pun sudah terbagi 2 di tepi barat dan di jalur Gaza. Hebatnya lagi, setelah Palestina tinggal 7% tanahnya, mati-matian dengan tenaganya, dengan nyawanya mempertahankan yang 7% itu, orang-orang menyalahkannya, termasuk sebagian umat Islam menyalahkannya. Luar biasa. Ya. Inilah pembolakan fakta yang luar biasa, jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian berbahagia, manusia bersatu dalam pengertian apa? Ya kita harus menghormati orang Yahudi, orang Israel. Sebagai bangsa Israel harus kita hormati. Kenapa? Semua nabi-nabi dalam Al-Quran itu adalah dari Bani Israel. Agama Yahudi adalah agama Samawi awalnya, kepada Nabi Musa. Tetapi siapapun yang melakukan pelanggaran harus kita kecam. Itulah keadilan dalam Islam. Ya. Siapapun yang melakukan pelanggaran harus kita kecam, apapun agamanya. Walaupun orang dekat Nabi sekalipun, kalau melakukan kekerasan, ya ditolak. Istrinya Nabi Lut
ketika melakukan kekerasan dengan mengundang orang-orang datang ke rumahnya, mengambil, memperkosa laki-laki, ya Tuhan tidak berpihak kepadanya. Dibiarkan juga tenggelam di sana. Begitu istrinya Nabi Nuh, ya, begitu juga anaknya Nabi Nuh. Kenapa? Tuhan itu adalah keadilan itu sendiri. Dan orang beragama melihat dengan mata ketuhanan, yaitu keadilan. Ya. Jadi kalau kita menentang Israel melawan Palestina, bukan karena kita anti ras Israel, tapi anti terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau kita menentang orang Israel yang kebetulan beragama Yahudi di Palestina, bukan karena kita anti agama Yahudi, tapi anti kepada orang-orang yang mengambil tanah orang lain. Dimanapun terjadi seperti itu, kita tolak. Maka orang Yahudi masih konsisten dengan prinsip-prinsip Taurat, juga menolak kehadiran Israel di Timur Tengah. Bapak Ibu sekalian men-searching di Google dengan gampang melihat banyak orang Yahudi juga yang menentang tindakan kekerasan Israel dengan membakar bendera-bendera Yahudi, bendera Israel. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Ini bukan persoalan anti ras, anti Israel atau anti agama tertentu, anti Yahudi, tapi ini adalah untuk menegaskan manusia itu adalah hakikatnya satu. Karena manusia hakikatnya satu, maka kita harus hormati hak-haknya. Orang Israel yang telah membeli tanah di Amerika, ya tidak boleh kita ambil tanahnya. Kenapa? Dia bekerja keras, dia membeli tanah itu. Tapi kalau Bani Israel yang datang mengambil tanah orang Palestina, ya tentu salah, karena itu mengambil tanahnya orang lain. Bukan hanya di sana, di tetangga kita juga. Kalau ada tetangga kita yang memindahkan pagarnya, memperluas tanahnya dengan memindahkan pagar tanahnya ke dalam tanah orang lain, harus kita tentang. Kenapa? Karena ini bukan persoalan pertetanggaan, tapi ini persoalan itu adalah kejahatan. Dan orang yang beragama Samawi, salah satu tugas pentingnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan? Manusia itu pada dasarnya adalah satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu pada dasarnya adalah umat yang satu, ummatan wahidatan. Satu saja. Artinya apa? Bersaudara semuanya. Karena kita umat yang satu, fa ba'atsallahu nabiyyin. Allah membangkitkan, mengangkat nabi-nabi, mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba, dan menurunkan bersama mereka apa? Kitab suci. Jadi lagi-lagi Paulus sekalian kitab suci. Jadi solusi terhadap masalah itu kitab suci. Tetapi sayang Bapak Ibu sekalian, umat Islam ada kitab sucinya tapi sangat jarang didalami secara sungguh-sungguh sistematis dari awal sampai akhir dikaji, baik secara tartibi atau secara maudhu'i, secara berurut ataupun secara sistematis. Sementara saudara-saudara kita di agama Yahudi dan Nasrani banyak yang telah merubah isi kitab suci itu. Sehingga kemudian banyak dari kitab suci itu yang isinya menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Ada jamahan manusia di sana. Ada sentuhan tangan manusia di sana. Padahal modal pertama dan utama bagi para nabi untuk menyelesaikan perseteruan agar kembali menjadi umatan wahidatan adalah Alkitab bil haq, berisi kebenaran. Untuk apa kitab suci ini? Liyahkuma bainan nas, supaya nabi itu menegakkan hukum di antara manusia. Fi makhtalafu fihi, dengan apa yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan-perselisihan seperti Palestina dan Israel diselesaikan dengan kitab suci. Ya. Fi makhtalafu fihi. Kenapa? Karena jemaah sekalian berbahagia, kalau berharap kepada lembaga-lembaga dunia sekarang, ya tidak mungkin. Kenapa? Lembaga dunia sekarang sudah dikunci posisinya sedemikian rupa sehingga harus berpihak kepada Israel. Semaksimal-maksimal yang dilakukan oleh lembaga dunia seperti PBB adalah two-state solution. Dan two-state solution artinya apa? Membenarkan tanah-tanah Palestina diambil oleh Israel. Cuma mengakui Palestina yang tinggal 7% itu menjadi satu negara berdaulat. Itu aja. Tapi artinya mengakui two-state solution artinya apa? Artinya kita mengakui, wahai Palestina, kamu mengalah, kamu memang lemah. Israel itu kuat. Ya, mereka adalah orang-orang yang beradab dalam tanda petik. Mereka membunuh bukanlah kejahatan. Kalau kamu dibunuh, atau kalau kamu membunuh mereka itu baru kejahatan. Ya. Kalau kamu membunuh Palestina itu kejahatan. Tapi kalau Israel membunuh itu bukan kejahatan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, lembaga dunia maksimal PBB hanya berkata seperti itu. Itu pun sampai sekarang tidak dilakukan, baik jemaah sekalian.
Artinya apa? PBB telah mengeluarkan resolusi untuk apa yang disebut dengan apa namanya two state solution, resolution karena resolusinya PBB, tetapi resolusi ini pun tidak dilaksanakan oleh Israel dan tidak ada hukum apa-apa terhadap Israel. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Putin mengerahkan pasukannya menyerang Ukraina. ICC, International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, Belanda itu lalu mengeluarkan fatwa memerintahkan penangkapan terhadap Putin, dianggap sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal kasus Ukraina baru 1 tahun. Itu pun juga kesalahan bukan di sisi Putin, tapi di sisi NATO. Tetapi sejak tahun 48 sampai sekarang, Israel melakukan kejahatan yang luar biasa. Di Palestina tidak ada satupun keputusan daripada ICC di Den Haag itu untuk menangkap kepala negara Israel yang melakukan kejahatan. Jadi kemana kita berharap? Ya kitab suci. Nggak ada lagi jemaah sekalian berbahagia. Jadi umat Islam apa? Harusnya kembali kepada kitab suci supaya melihat semuanya dengan benar dan bisa bersatu. Kalau semua orang melihat masalahnya, tetapi tidak bersatu cara solusinya, ya tidak bisa selesai juga. Jadi Allah mengatakan, wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Allah menurunkan bersama mereka kitab suci dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk menegakkan hukum di antara manusia. Fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi, dan tiadalah berselisih padanya illa kecuali alladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhum. Jadi tidak ada yang berselisih kecuali telah diberikan kitab suci ini. Utuhu telah diberikan kepadanya. Hu-nya ini kembali kepada ini kitab suci di sini. Mim ba'di ma ja'at, setelah datang kepada mereka al-bayyinat ini. Tetapi apa yang terjadi? Bagi yang bainahum, iri hati, dengki di antara mereka. Jadi ingat, dengki di antara mereka. Jadi kedengkian inilah yang berbahaya. Dengki karena macam-macam, ya dibesar-besarkanlah. Ya. Diciptakanlah juga kedengkian di antara Hamas dengan PLO misalnya, dengan Fatah. Ya. Sehingga kemudian berhasil dibagi dua itu, antara Fatah dengan Hamas. Ya. Tepi barat dikuasai Fatah, PLO, sedangkan Gaza dikuasai oleh Hamas. Tetapi pemerintahan yang sah diakui Israel adalah pemerintahan Palestina versi Fatah. Ya, jadi Gaza dengan Hamas itu tidak diakui sebagai suatu pemerintahan. Makanya tidak ada tentara di sana, semuanya adalah sipil, semuanya rakyat melakukan perlawanan. Namanya perlawanan rakyat semesta. Ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata mengorbankan rakyatnya. Rakyat siapa? Rakyat yang melawan. Mengorbankan sipilnya. Sipil siapa? Sipil yang melawan. Ya. Sipil yang mempersenjatai diri. Ya. Jadi cuma sekali berbahagia, Allah mengatakan mimba dimaja athumul bayinat, bagi yang bainahum, karena iri hati di antara mereka. Ya. Fahadallahu alladhina amanu. Nah, ya. Allah akan membimbing orang yang beriman. Orang akan membimbing orang beriman untuk mencari solusi yang benar. Limakhtalafu fihi, terhadap perselisihan-perselisihan tersebut. Ya. Minal haq, dengan kebenaran. Jadi cuma sekalian, iman di sini kembali kepada kitab suci. Ya. Jadi barulah kita kemudian diberikan solusi dengan solusi yang benar. Wallahu yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ila suratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi jalannya lurus Bapak Ibu sekalian ini. Ya. Suratul mustaqim hanya bisa ketemu dengan kitab suci. Dan pasangan kitab suci tentunya. Nah inilah apa namanya, kesatuan ini penting sekali, dan ini sudah di konsep awalnya Islam sudah menjelaskan ini. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari satu laki-laki satu perempuan. Ini dzakar ini tunggal, unsa tunggal. Ya. Kalau satu laki-laki tunggal, ya tentu Adam. Satu perempuan tunggal, ya tentu Hawa. Jadi kita semuanya bersaudara. Dan karena kita bersaudara, harusnya jangan sampai ada yang melakukan kejahatan terhadap yang lain. Wa ja'alnakum, kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna, sungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, attaqakum, yang paling bertakwa. Ini lagi-lagi bertakwa lagi, Mas. Attaqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi berdasarkan ayat ini, yang paling tinggi bertakwa bukan Bani Israel, bukan juga Palestina,
Jadi kita tidak menganggap Palestina lebih mulia dari Israel sehingga kita membela Palestina. Ya. Lalu siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa. Siapa bertakwa? Yang selalu berada dalam kebenaran. Tidak mungkin mengambil hak-hak orang lain. Nah, itu dia. Jadi untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Mungkin ada yang berkata, terus kalau Israel di sana diusir dari sana, terus kembali ke mana? Ya kembali ke negara asalnya. Kan tadi mereka dari Polandia, sudah ribuan tahun tinggal di sana. Dikembalikan ke Amerika, sudah ratusan tahun tinggal di Amerika. Bapak bisa bayangkan kalau kita katakan orang-orang Jawa dari Suriname dikembalikan lagi kepada Jawa, itu kan terjadi kekacauan. Mereka kenapa ya? Tanahnya sudah tidak ada. Mereka sudah meninggalkan tanah Jawa sudah 3 generasi, 4 generasi. Apalagi Bani Israel meninggalkan tanah itu sejak zamannya sejak zamannya Nabi Sulaiman dulu meredup. Kerajaan Nabi Sulaiman nanti setelah itu meredup. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Ya. Berdiaspora ke berbagai tempat. Bayangkan kalau orang-orang Makassar yang ada di Madagaskar sana atau yang ada di Afrika Selatan yang dibawa dulu Musa Yusuf dikembalikan ke Makassar. Terus tinggal di mana? Ngambil tanahnya orang, tidak bisa. Walaupun dia orang Makassar juga. Kenapa? Ya karena dia tidak punya tanah lagi. Ya. Nah kalau begitu dikembalikan kepada, jadi mereka sudah lama tinggal di Afrika Selatan. Mereka sudah punya tanah di sana, punya kehidupan di sana. Ya di sana, dimanapun mereka berada, kan manusia bersaudara. Satu hakikatnya. Jadi nggak perlu kita kapling-kapling tanah ini berdasarkan ras, berdasarkan suku, enggak. Lalu apa? Berdasarkan kepemilikan sah. Seperti itu. Berdasarkan kepemilikan sah. Ya walaupun dia bukan asli orang situ, tapi kalau dia memiliki tanah yang sah, dia harus dilindungi. Ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia bukan rasnya ABCD, tetapi atqakum. Dan atqa itu artinya apa? Yang paling menghormati legalitas dan hak-hak orang lain. Sekarang kita masuk pada ayat 214. Ya. Coba nonton Pak sekalian sebentar. Anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, Yes. then please get to safety. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sebagai itu tadi kita lihat berita, tapi berita itu walaupun kelihatan dari The Guardian, tetapi laporannya diambil dari Al Jazeera ya. Ya, Al Jazeera. Nah, jadi sekalian sebagai intinya apa yang Bapak Ibu lihat tadi di sana, itu nanti kalau di media-media massa barat, penghancuran gedung-gedung itu seakan-akan sah dilakukan oleh Israel. Ya, kenapa? Karena sudah dibuat sedemikian rupa sebagai korban, victimnya itu adalah Israel. Ya. Jadi namanya flying victim namanya, memainkan peran sebagai korban. Padahal Palestina menyerang duluan itu bukan sebagai mengorbankan Israel, tetapi membela dirinya. Yaitu pertama tawanannya, anak-anaknya, keluarganya 10.000 orang belum dilepaskan. Coba. Bagaimana cara melepaskan mereka? Coba Bapak sekalian berpikir. Bagi Palestina caranya cuma satu, menangkap tentara mereka baru ditukar. Jadi itu tujuannya. Jadi tujuannya Palestina itu adalah, tujuannya Hamas adalah menangkap tentara mereka, warga mereka baru ditukar. Kalau semakin tentara dengan sipil, beda anunya, tukarannya. Tentara lebih tinggi dari sipil. Tentara juga kalau rankingnya lebih tinggi, misalnya jenderal, tentu lebih tinggi lagi. Jadi yang dilakukan Palestina itu bukan untuk membunuh mereka, tetapi untuk
tapi untuk menukar mereka dengan tawaran, karena hanya itu yang bisa dilakukan, Pak sekalian. Semua cara sudah dilakukan, nggak bisa. Pernah terjadi penyusupan, kan Bapak pernah dengarkan, Ibu pernah dengarkan. Menggali terowongan, kemudian muncul di penjara itu, tapi akhirnya kan terbunuh juga. Jadi semua cara dilakukan dan tidak berhasil. Puluhan ribu warga Palestina, dan itu bukan tentara. Orang-orang yang diambil tanahnya, kemudian berteriak, ditangkap oleh Israel. Orang-orang yang dihancurkan kebunnya, dilempar oleh anak-anak Israel, ditangkap, dimasukkan di sana. Jadi di sana ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Dan dunia diam seribu bahasa tentang itu, Bapak Ibu Mas sekalian. Ya. Ketika Hamas melakukan cara untuk membebaskan itu, dianggap sebagai serangan. Padahal dilakukan untuk membebaskan warga mereka, untuk menghilangkan tadi pagar-pagar. Bapak Ibu lihat tadi pagar. Itu pagar itu berpindah-pindah setiap saat. Kalau tanahnya nanti Palestina diambil lagi, pindah lagi pagar itu. Itu tadi lihat ada pagar yang dijeblok tadi, yang dijebol. Nah, itulah jemaah sekalian berbahagia kita lihat. Nah, kita masuk pada ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menganggap kalian akan dibiarkan masuk surga begitu saja? Jadi ini pertanyaan Tuhan. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? An tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian kejadian yang sama dengan yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Khalau min qablikum. Orang-orang berlalu sebelum kalian. Di mana mereka itu masathumul ba'sa wad dharra. Di mana orang-orang sebelum kita ini ditimpa mereka malapetaka wad dharra. Lihatlah Nabi Muhammad kita dilempar batu, dicaci maki, diusir dari Mekah coba. Nabi Musa tadi diusir, dilari, membawa ribuan orang Bani Israel dalam keadaan berlari pontang-panting meninggalkan Mesir di malam hari. Masathumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa al-ba'sa, selalu seperti ini. Jadi pelaku kebenaran selalu sepanjang masa diperlakukan seperti ini, jemaah sekalian. Masathumul ba'sa wad dharra. Kita lihat bagaimana cucu Nabi, baru aja Nabi meninggal dunia 50 tahun. Cucunya sudah akan dibunuh di Madinah, meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah, mau dibunuh di Mekah, pergi ke Kufah, lalu kemudian dipagar betis di Karbala dan dibiarkan tidak makan dan tidak minum di sana. Lalu kemudian dibantai sedemikian rupa. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, dan kemudian mereka terguncang. Maksudnya terguncang itu sedemikian beratnya cobaan itu. Hatta yaqula rasul, sampai Rasul berkata. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya. Mata nasrullah, kapan lekah pertolongan Allah itu? Ala camkala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ingat, jadi kita harus disuruh yakin pertolongan Allah itu dekat. Kapankah pertolongan Allah itu dekat? Ketika Allah mendatangkan orang kepercayaannya. Dan kata am hasibatum dalam Al-Quran ada 3 kali. Coba kita lihat di sini. Ini adalah Ali Imran ini, 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah, mirip. Apakah kalian menyangka kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu, siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh ingat. Jadi harus kita ini aktif semuanya, Bapak sekalian. Jadi kalau kita Muslim yang sungguhnya harus aktif bersungguh-sungguh, tidak boleh ada yang pasif. Ya. Harus jahadu itu aktif, kita artikan saja aktif. Ya. Alladzina jahadu minkum, orang yang aktif di antara kalian. Wa ya'lamu sabirin, dan sabar. Kemudian ayat berikutnya At-Taubah ini. Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Apakah kalian dibiarkan begitu saja untuk masuk surga? Maksudnya antutraku, dibiarkan begitu saja, walamma, sebelum ya'lamillah, Allah tahu, alladzina jahadu, orang-orang yang aktif, ya, yang dinamis, minkum, di antara kalian, walam yattakhidhu, dan belum mengambil. Artinya harus mengambil nantinya apa? Walijatan, wali itu teman setia selain daripada Allah. Jadi ada orang yang diambil sebagai walijah selain Allah. Harusnya orang beriman itu harus mengambil Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai walijah. Tapi mereka justru selain daripada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi inilah 3 ayat tentang am hasibatum. Ini 1 At-Taubah, 2 Ali Imran tadi ini, ya. Baru kemudian yang ketiga adalah ayat surat Al-Baqarah ini, am hasibatum. Ya.
Kemudian kita ayat terakhir, mohon maaf sekalian ini agak terlambat. Ini adalah terakhir adalah infak. Jadi ujung-ujungnya kita semuanya kalau tidak menjadi pencari ilmu yang sungguh-sungguh, paling tidak pencari harta yang sungguh-sungguh. Yang mencari ilmu yang sungguh-sungguh mencerahkan yang lain. Mencari harta yang sungguh-sungguh membantu perjuangan di jalan Allah. Jadi perjuangan Allah ini butuh dana yang luar biasa besarnya, dan semua kita hanya dua pilihan, menjadi orang kaya ilmu kah atau orang kaya harta kah. Inilah orang beriman. Supaya apa? Supaya orang kaya ilmu membagi ilmunya tanpa pamrih, orang kaya harta juga membagi hartanya tanpa pamrih demi perjuangan jalan Allah. Yaitu apa? Menyebarkan isi kitab suci agar semua orang tercerahkan. Sehingga semua orang bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfiqun, apa saja yang diinfakkan? Infak. Qul, katakanlah, infak itu dibelanjakan ya Pak sekalian. Infak itu satu asal kata nafkah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa saja dinafkahkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, min khairin, dalam bentuk kebaikan, artinya kebaikan itu termasuk harta di dalamnya. Falil walidaini, terutama kedua orang tua dulu. Wal akrabin, kerabat. Wal yatam, anak yatim. Wal masakin, anak miskin. Wa benis sabil, anak ibnu sabil. Ya. Ibnu sabil itu orang kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kalian dapat untuk kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah pasti akan mengetahuinya. Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini karena waktu kita sudah cukup jauh ini lewat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafannya adalah dari kekhilafan Al-Fakir sendiri yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Banyak kekurangan dan kelemahannya Bapak sekalian. Janganlah diambil yang salah, ambillah yang benar, karena yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Ingat, kebenaran dari Allah melalui kitab sucinya. Kebenaran dari Allah itu pasti melalui apa? Kitab sucinya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Sorry Bapak sekalian. Ini ada hadis dulu, kita angkat satu ya. Saya persiapkan hadis satu. Ya, sebagai penutup. Ini ternyata ada hadis tadi. Ya, lupa tadi kalau ada hadisnya di belakang. Ya. Haddatsana Ibnu Abi Umar. Haddatsana Sufyan an Amr ibni Dinar an Abi Qabus an Abdullah ibni Amr qala. Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi, ar-rahim itu orang mengasihi, akan dikasih oleh ar-rahman. Ar-rahman akan mengasihinya. Maksudnya Allah, ar-rahman itu kan Allah. Irhamu, maka kasihilah, man fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Ar-Rahim, kata Ar-Rahim, syujnatun, kata Ar-Rahim itu dibentuk min Ar-Rahman, dari kata Ar-Rahman. Jadi satu asal kata. Ar-Rahim di sini satu asal kata Ar-Rahman. Faman wasalaha, siapa yang menyambungkan tali silaturahimnya, wasalahullah, Allah akan menyambungkannya dengan rahmatnya. Waman qata'aha, siapa memotongnya, memutuskannya, kata Allah, Allah akan memutus juga tali rahmatnya kepadanya. Jadi sekalian ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah untuk seluruh umat manusia. Jadi sejalan dengan ayat tadi, kana nasu ummatan wahidatan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus menyampaikan kasih kepada seluruh manusia. Bagaimana caranya memberikan kasih kepada manusia? Pertama adalah menghargai hak-hak kemanusiaannya. Ini yang paling pertama. Apa hak kemanusiaannya? Apa yang menjadi miliknya sebagai manusia harus kita berikan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, Bani Israel berhak untuk hidup, tetapi orang Palestina juga berhak untuk hidup. Maka mereka punya hak-haknya. Palestina punya tanahnya, harus diberikan kepadanya. Orang Israel juga di sana punya negaranya. Kita akan menghormati mereka di tempat-tempat mereka tinggal masing-masing. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kasihilah siapa yang ada di bumi, maka niscaya apa yang ada di langit akan mengasihi kalian. Terima kasih banyak, Mas. Yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini, jemaah sekalian ya.
Mohon maaf atas Ustaz. segala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Ya. Allah barakallahu fiik. Ustaz, dalam 212 tadi diperlihatkan indah di pandangan mata kasar yang kufur hatinya. Apakah sebab ketika mereka tak ikuti perang, kemudian mereka cuma mahu mengambil harta ganimah tadi. Dalam konteks dalam Gaza tadi, beri satu teguran dan pencerahan Ustaz bahawa ada yang tak mau masuk campur, bahkan berpihak pada musuh. Gara-gara takut ekonominya tadi akan tercabut. Sebab mereka tahu betapa mereka akan terjejas sesi politik, sosio dan ekonomi tadi. Maka beri pencerahan ayat-ayat yang Ustaz tegurkan tadi dengan konteks hari ini. Barakallahu fiik. Baik Bapak sekalian berbahagia. Jadi bahwa manusia semuanya tahu kalau sesama manusia kita membutuhkan kehidupan dunia, maka kemudian di antara cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan terstruktur, yang kita sebut pelaku kejahatan terstruktur dan sistematis, itu adalah dengan memutuskan hubungan seseorang dengan sumber rezekinya. Karena dengan diputuskan seseorang dengan sumber rezekinya, dia akan menjadi mengalah. Kalau bahasa lainnya kooperatif, dia akan menjadi kooperatif. Ya. Inilah yang diinginkan dulu kepada Imam Hussein di Karbala. Diputuskan semuanya supaya Imam Hussein mau berkooperasi, bekerja sama dengan mereka. Seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Imam Hussein? Sama sekali nggak kerjasama. Inilah mukmin sejati. Jadi diancam dengan apapun, tidak akan bekerja sama. Oleh sebab itulah Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita semuanya ini tadi katakan harus bahu-membahu tadi, terutama orang beriman. Jadi yang tidak berada di tempat yang terisolasi ekonominya, harusnya bekerja keras membantu mereka, jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian berbahagia, Al-Fakir ini, mohon maaf, Al-Fakir ini kurang begitu setuju kalau sedikit-sedikit kita berharap bantuan dari negara seperti Iran. Kenapa? Karena mereka itu, kasihan mereka diblokade juga, diembargo juga. Harusnya di luar itu membantu mereka. Hal yang sama terjadi pada Palestina di Gaza. Ya, harusnya di luar ini yang masih bebas, yang masih bisa mencari nafkah dengan bebas, ya mengumpulkan harta mereka, membantu mereka di sana. Seperti itu. Bukan sebaliknya, bukan selalu kita berharap bantuan dari orang lain. Ya, banyak, tidak sedikit kan di antara kita hanya selalu berharap bantuan daripada orang-orang, pihak-pihak, kelompok-kelompok atau negara yang justru terisolasi, terembargo, kan begitu. Mereka sudah terembargo, sudah begitu berat, sudah susah hidupnya, kemudian kita datang lagi mencantolkan diri kepada mereka, ini kan berat. Maka kita yang ada ini masih berada di luar, yang tidak terembargo, tidak terblokade, kita bebas, kita masih free kemana-mana mencari nafkah, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk benar-benar maksimal berikhtiar. Supaya hasilnya bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita ini kan cukup makan 3 piring sehari semalam. Satu pagi makan 1 piring, siang makan 1 piring. Kemudian malam kita makan 1 piring. Tapi kita mencari, kalau bisa mencari nafkah untuk semampu mendapatkan 10 piring siang, 10 piring malam, 10 piring pagi. Untuk apa? Selebihnya kita berikan kepada mereka-mereka yang terisolasi seperti ini. Ingat, yang terisolasi, yang berjuang di jalan Allah SWT. Inilah yang disebut dengan bahu-membahu. Jangan sebaliknya. Jangan justru kita hanya habis dananya membantu orang-orang di lampu merah, di traffic light. Yang sebetulnya mereka orang mampu tapi mengemis. Nah, ini kan banyak terjadi seperti ini. Nah, umat Islam ini tidak tersentralisasi dia punya zakat, infak, sedekah karena seperti itu, jemaah sekalian. Akhirnya kemudian ya kita lihat hanya bisa menjadi penonton terhadap pembunuhan, pembantaian demi pembantaian, kekacauan demi kekacauan yang ditimpakan kepada orang Muslim. Afghanistan sampai sekarang masih menderita karena telah dirusak kehidupannya sejak tahun 78 oleh Amerika dan negara besar lainnya seperti Uni Soviet pada saat itu. Jadi yang merusak Afghanistan itu adalah negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet, menjadikan negara ini sebagai medan perang.
Ukraina sekarang, siapa yang merusaknya? Ya negara besar. NATO, Amerika yang ingin melawan Rusia, tapi tidak ingin negaranya kacau. Mengacaukan, melawan Rusia melalui negara lain. Ya, seperti itu. Dan ini terjadi setiap saat. Umat Islam cukup banyak, Pak sekalian. Kalau mereka bisa bersatu dan punya cara pandang yang sama, ini luar biasa potensialnya. Sayang, seribu sayang, karena dari awal juga kita sudah dikacaukan opini kita, pendapat kita, sehingga kita tidak bisa terkonsentrasi membangun sebuah sistem perlawanan ataukah sistem kemanusiaan yang lebih baik. Dunia membutuhkan umat Islam. Karena hanya dengan umat Islam kembali berjaya dalam pengertian sungguhnya, kemudian kemanusiaan bisa kita tegakkan kembali. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Bayu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Iya, sama-sama Bu. Makasih Ustaz, Bayu. Sama-sama Bu. Ya, Mbak. Assalamualaikum ya Ustaz.